Kasus Subang semakin hari semakin tidak menentu. Namun, kita harus tetap semangat untuk mengawal kasus Subang. Para YouTuber yang terjun di lokasi pun kini banyak mendapatkan kesulitan. Apakah kesulitan yang dihadapi para YouTuber? Dan apakah ini menyangkut saksi? Mari kita sama-sama bahas hal ini lebih mendalam. Ya teman-teman semua, balik lagi bersama gue Kapian News, masih membahas update dari kasus Subang ya teman-teman. Jadi di sini ada obrolan yang sangat menarik ya teman-teman, di channelnya Subang Hijau atau Bang Jack ya teman-teman. Obrolan apa tuh Bang yang menarik banget? Jadi di sini ada suatu hal yang mengganjal ya di hati Bang Jack nih. Jadi Bang Jack bertemu dengan Bang Heri, kemudian mencurhatkan sesuatu yang memang sangat krusial ya, masalah konten ya teman-teman. Jadi ada konten yang tidak boleh dipublik gitu sama salah satu saksi. Berarti kan dari sini ada petunjuk ya, ada saksi yang nggak suka beberapa konten mungkin yang sensitif di expose gitu. Nah, basically kan ada jawaban juga nih. Jadi di sini kita langsung lihat videonya ya. Tapi kalau lihat videonya ini dari Bang Jack ini pengen belak-belakan, tapi kalau dari kenapa nggak tahu kenapa dari Bang Herinya kayak apa ya, mungkin dia pakai intelektual dia atau kayak gimana, kayak lebih dia tahu tapi memendam gitu dan lebih hati-hati gitu ya. Dan gua rasa ini malah ribet ya dari Bang Herinya. Gue justru suka dari Bang Jack nih teman-teman. Kasus ini dapat terungkap, sebetulnya saya melihat keseriusan daripada para penyidik yang ada di Polda gitu loh Bang Jack. Baik. Itu saja, tidak ada hal lain yang ya, mungkin. memang kalau kita membahas kasus Subang ini ya ada juga intimidasi. Ini terus terang saja ya, ada intimidasi teman-teman. Kita diatur, konten ini jangan, konten ini jangan, konten itu nggak boleh kan gitu ya. Ini pun terasa aneh Kang Heri, menurut ya saya sendiri mengalami seperti itu ya. Ada harus bikin kontennya seperti ini. Nah, di sini jelas ya teman-teman, di sini nih yang menarik. Jadi satu hari lalu nih, baru kemarin nih, mereka nih buat podcast nih, Bang Jack sama Bang Heri ya, di kontennya Bang Jack. Kenapa gitu? Dia tuh kok diintimidasi gitu, nggak boleh buat konten begini gitu kan. Harusnya kan dia bebas gitu kan, dia sebagai konten kreator, kok malah diatur kayak gitu. Sedangkan dia kan harusnya nggak harus diatur, dia kan bebas berpendapat gitu. Jadinya di sini bingung dia gitu kan. Terus malah dia dihubungi sama salah satu saksi, minta di take down gitu kan. Begitu juga dengan Bang Freddy, tapi Bang Freddy di kontennya nggak ngomong-ngomong nih masalah ini, tapi di sini Bang Jack ngomong gitu kan. Mungkin teman-teman kalau ngeliat kontennya dari Bang Freddy itu belum ada nih yang kayak gini omongan, tapi omongannya di belakang sama Bang Heri. Tidak seperti Bang Jack nih terang-terangan ngomong sama Bang Heri masalah ini kayak gitu. Kita lanjutin ya teman-teman. Itu kan bingung Kang Heri ya. Nah, ada apa sebenarnya? Ada apa nih? Di dalam kasus Subang ini? Kok ditutup-tutupin gitu kan? Untuk membahas ini dan itu, harus membahasnya ini, kan bingung juga ya. Iya. Dan ketika kita kok diatur gitu? Ataupun dengan Freddy, dengan Kang Heri, dengan teman-teman, kadang bingung juga dalam membahas kasus Subang ini. Ada apa sebenarnya Kang Heri? Kalau analisa Kang Heri gitu, apakah ada keterlibatan orang-orang dekat? Saya tidak menuduh ya, kita hanya analisa. Betul sekali. Tapi begini Bang Jack, saya akan menjawab apa yang menjadi pertanyaan Bang Jack. Analisa aja ya. Sebetulnya tadi juga saya sempat berdiskusi menanyakan kepada Bang Freddy, menanyakan tentang dulu pada saat dia bikin sebuah statement yang tentunya hal ini juga disampaikan di dalam channelnya. Baik. Bahwa dia akan berhenti untuk mengawal perkembangan kasus Subang. Jadi sebelumnya Bang Freddy sempat berhenti ya teman-teman, setelah Dokter Hastri datang ke tempat Deddy Corbuzier. Dia tuh mulai ada bangkit lagi tuh, Bang Freddy mulai pengen ngebahas lagi. Sebelumnya dia vakum tuh 5 bulanan. Jadi setelah Bu Hastri diundang Deddy Corbuzier ngebahas kasus Subang juga, dia mulai ada keyakinan untuk terus bikin konten lagi gitu. Di sini gue lihat kalau dari Bang Heri ini tahu banyak teman-teman, bahkan hal ini kayaknya dia udah tahu gitu, tapi masalahnya dia kayak menutupi gitu loh. Dan
nggak ngomongin masalah ini di publik kayak gitu. Dan ini menurut gua ada keanehan sih, ada hal yang tanda kutip ya ditutup-tutupi dari media gitu. Dan ini gua senang banget sih sama Bang Jack ngebongkar gitu aja, udah gini kenapa sih kayak gitu, kok kita nggak bisa ngonten, akhirnya gue ngapus konten gue, kata Bang Jack, ibarat kata kayak gitu kasarnya ya. Tadi saya sempat bertanya kepada beliau di dalam podcast saya, dan beliau bahasanya bukan intimidasi lah, tetapi begini begitu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jack. Ya. Tapi yang lebih menarik lagi dan lebih tajam lagi, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bang Jack mengenai adanya intimidasi. Ya. Dan ini katanya tidak bohong. Ya. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan Bang Jack, dalam arti tanggapan saya seperti apa dan bagaimana, dalam hal ini kan saya tidak ada yang pernah menelpon secara langsung. Baik. Atau bagaimana. Bang Jack sendiri bisa berstatement seperti itu apa? Mungkin teman-teman juga ingin tahu. Ya. Nah, di sini Bang Jack jelasin ya teman-teman, kenapa dia ngerasa diintimidasi, kenapa dia bilang konten ini boleh, konten ini nggak boleh. Karena ini teman-teman, penyebabnya dia ngomong kayak gitu bukan karena dia bercuap-cuap doang, tapi memang karena ada pembuktiannya. Dia bisa jelasin nih teman-teman di sini. Jadi kita cerita dulu ya. Dulu kan ada sebuah artikel dari YouTube-nya Poppy Amalia. Ya, kan, Poppy Amalia artikel. Nah, saya kan tertarik nih dengan keterangan Poppy ini, kan luar biasa. Dia itu kan seorang pakar ya, pakar ekspresi yang begitu luar biasa, sudah terkenal di Indonesia ini. Aku tertarik sekali dengan keterangannya. Gua bahas waktu itu, membahas masalah ekspresi seseorang. Oke, bahas ekspresi seseorang. Nanti teman-teman pun sudah menyimak, intinya ini memang video lama ya, Pak Poppy. Ekspresinya seperti ini, seperti itu disebutkan di sebuah keterangan Pak Poppy, luar biasa di artikelnya. Gua bahas, sesudah banyak yang nonton, di situ hampir 14.000 lah yang nonton. Udah banyak yang nonton tuh. Teleponnya itu sebuah ya bisa juga intimidasi, Kang Heri. Di silent aja dulu. Nggak boleh untuk membahas itu, harus dihapus videonya. Harus dihapus tuh. Ya akhirnya gua hapus videonya, Kang Heri. Ya kan? Karena apalah, kenapa gua membahas masalah ini sedangkan itu kan sudah di publik. Ya. Ini aneh ya. Apa Dia udah di publik nih kontennya, suruh dihapus gitu kan. Artinya kan di sini dia ngerasa diintimidasi gitu kan. Konten yang udah dibuat, viewsnya juga udah banyak gitu kan, belasan ribu, tapi ada orang yang minta hapus videonya gitu loh. Dan ada yang ngatur gitu loh, video ini lu boleh, video ini lu nggak boleh. Itu namanya intimidasi teman-teman. ada keterlibatan orang-orang dekat? Kita tidak menyebutkan sebuah nama. Orang-orang dekat itu kan banyak ya. Dipertegas nih sama Bang Heri, orang dekat itu siapa? Saksi, dibilang iya, tidak kayak gitu kan. Keterlibatan di dalam kasus ini. Yang jelas yang menelpon itu adalah Saksi di dalam kasus. Saksi terperiksa nelpon. Jelas ya teman-teman. Jadi bisa jadi ini teman-teman memang jelas bahwasanya di salah satu saksi ini ada pelakunya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena dia keberatan akan konten seorang YouTuber yang menjelaskan tentang suatu hal gitu kan. Kan ini aneh dan malah ngatur, mengintimidasi. Siapakah yang mengintimidasi gitu kan? Teman-teman bisa jawab sendiri ya, siapa orang yang kira-kira nggak seneng gitu sama YouTuber. Siapa di antara saksi yang bisa ngelakuin hal itu? Dia nelpon, dia nggak seneng kayak gitu loh. Teman-teman bisa jawab di kolom komentar. Waktu itu Freddy juga nelpon ke saya. Freddy juga nih, Bang Freddy nelpon juga. Ada intimidasi katanya. Tuh. Seperti itu, atau ada Jadi Bang Freddy, bukan dia doang, Bang Freddy juga diintimidasi teman-teman. Tapi dia nggak ngomong-ngomong kan di kontennya sama teman-teman. Tapi ini Bang Jack berani ngomong nih teman-teman, berani speak up. Kan soalnya kalau Bang Freddy mungkin dia ada suatu hal yang bisa dia masukin konten, ada yang enggak gitu kan. Untuk hal ini di sini gue seneng sih sama Bang Jack, dia terang-terangan kenapa sih kayak gini gitu kan. Kalau di Bang Jack ini cuma ditelepon nih sama Bang Freddy, saya juga nih diintimidasi gitu kan sama orang masalah ini, hal ini gitu kan, kayak gitu. Harusnya sih Bang Freddy nih buat juga ya klarifikasi mengenai hal ini gitu, kenapa bisa kayak gitu untuk hal ini gitu kan. Harusnya ya konten lah, harus begini begitu gitu. Nah, ini lebih menarik lagi nih. Tadi kan saya sempat bertanya kepada Bang Freddy terkait hal ini. Sekarang Bang Jack katanya pernah ada komunikasi juga dengan Bang Freddy. Iya. Kalau boleh saya tanya, apakah yang melarang atau mengatur atau bisa dikatakan yang menelpon Bang Jack, Bang Freddy itu dipastikan orang yang sama? Sama. Yang sama ya? Iya, sama. Oke, itu saja yang ingin saya tanyakan.
Jadi jelas ya teman-teman, orang yang sama. Nih teman-teman bisa tebak sendiri ya. Salah satu saksi orangnya sama, yang mengintimidasi ke Bang Jack juga sama orangnya yang mengintimidasi Bang Freddy. Dia juga orang yang nelpon, yang hubungin, yang gak setuju akan kontennya, misalkan minta dihapus, lu nggak boleh konten gini, bolehnya begini, kayak gitu. Dan seolah itu di sini ya, tapi seolah itu kayak Bang Heri ini tahu siapa nih orang gitu loh, tapi nggak mau ngomong gitu loh. Jadi tidak ada dari saksi A, saksi B lagi. Ini ya dari saksi penting di dalam kasus Subang ini melapor ke YouTuber seperti itu, mengatakan jangan membuat konten ini dan itu. Terus kita kan tanya Heri, ada apa sebenarnya dalam kasus ini? Nggak boleh dibahas seperti itu kan sudah tertulis, sudah fakta, data di publik. Kalau dia ngomong saksi penting ya teman-teman, ini gue kerucutin lagi ya. Kalau Bang Jack ngomong saksi penting, artinya saksinya ini nggak jauh-jauh dari orang terdekat. Dia ngomongnya orang terdekat, artinya di sini bisa jadi adalah keluarga korban teman-teman saksinya. Kalau mengerucutnya seperti itu ya teman-teman. Jadi karena dia bilangnya dari awal orang terdekat saksi orangnya sama. Ini kemungkinan memang terbesarnya dari keluarga korban yang tidak setuju dan mengatur atau mengintimidasi hal tersebut teman-teman. Jadi teman-teman bisa tebak sendiri siapa orangnya kayak gitu. Dan nanti teman-teman bisa menyimak lah di sebuah artikel Poppy Amalia, itulah data. Dan tapi nggak tahu videonya masih ada atau enggak, sudah di-tag nama Mbak Poppy seperti itu. Itu kan luar biasa menarik. Itu Kang Heri. Nah, apalagi tadi yang dibahas dengan Freddy gimana? Yang dibahas dengan Freddy ya pada dasarnya sama. Ya? Freddy menceritakan tentang dia dulu sempat berhenti 5 bulanan. Untuk membahas terkait persoalan kasus itu Subang. bahas apa tuh Bang Freddy, lupa gua. Dan setelah adanya podcast Deddy Corbuzier ya, langsung dengan Ibu Dokter Sumi Hastri. Nah, semangatnya timbul kembali untuk bagaimana bisa membahas persoalan. Sebenarnya sih nggak usah ya ada yang ditutup-tutupi kalau masalah ini kan. Kita up saja ke publik sesuai dengan apa yang sudah ada di publik, kecuali belum ada tertulis di publik ya kita juga pasti filter ya teman-teman. Filter itu. Tapi gimana? Nah, gitu teman-teman. Jadi bagusnya di sini sebenarnya dari Bang Jack ini ya teman-teman, dia bukannya nggak tahu yang mana yang harus di filter gitu, yang mana yang harus dipublik. Kalau misalkan ini ada satu hal nih yang sudah dipublik gitu kan, misalkan yang tadi tuh kayak Poppy ya, YouTuber menjelaskan tentang gerak-gerik seorang kayak gimana itu, harusnya sih itu nggak masalah kan, dia cuma ngebahas kayak gitu-gitu dah. Dan Bang Freddy juga tahu ada hal yang bisa dipublik atau enggak. Yang tadi yang dibilangin dari Bang Jack, hal yang nggak bisa dipublik apa sih? Hal yang nggak bisa dipublik itu suatu hal yang memang belum dipublik, misalkan dari kepolisian nih belum menyatakan sesuatu gitu, dia tuh kayak nggak bisa ngebocorin suatu rahasia-rahasia yang belum memang diungkap, misalkan sama kepolisian atau sama orang terkait, misalkan saksi atau segala macem gitu kan, dia nggak bisa gitu, kecuali dari saksi tersebut nih misalkan ngobrol. Makanya kan di sini kan ada kedekatan antara Bang Heri gitu kan sama Danu, misalkan kayak gitu sama Bang Deddy. Siapa tahu mereka benar-benar bisa curhat mengenai yang ada di BAP atau kayak gimana. Kalau emang dia setuju misalkan ada yang bisa dipublik, jadinya kita publik. Kalau enggak yang itu enggak dipublik, seperti itu contohnya teman-teman. Jadi kayak gitu. Ini masalah konten ya, masalah konten. Beliau ini kan ibarat kata senior, udah tahu lah yang mana yang bisa dipublik dan yang enggak gitu kan. Bang Freddy juga pasti seperti itu. Dan ini masalah intimidasi, menurut gua Bang Freddy ini belum pernah nih untuk ngungkapin hal ini gitu, seperti Bang Jack gitu. Kita sebagai konten kreator sebenarnya jujur aja, kalau misalkan seorang konten kreator ngerasa diintimidasi, artinya tidak ada yang namanya kebebasan gitu, nutupin gitu, yang harusnya memang itu memang konsumsi publik gitu, jadinya terkekang di situ. Nggak enaknya seorang YouTuber kalau digituin teman-teman, malah jadi males. Makanya dari sini juga kan, justru kan sekarang apalagi ya Bang Heri juga kan pengen nyalek gitu ya, bakal berkurang nih untuk
Apalagi Gembora kemarin kan dia udah kayak pengen ngebongkar dan pengen nentuin sikap, kayak entah ya pengen ninggalin Danu atau kayak gimana gitu kan, dan dia juga pengen sibuk sama kesibukan dia, lagi pengen nyalek juga gitu kan. Dan nggak tahu nih bakal kayak gimana nantinya kayak gitu. Nanti kita kawal terus aja untuk hal ini, dan gue seneng sih sama Bang Jack keterbukaannya gitu loh. Dia tuh kenapa sih dia bilang kan harus ditutupi, kenapa sih harus diatur kayak gitu. Justru di sini juga ada titik terang ya. Titik terangnya apa? Orang yang salah satu saksi, apalagi yang saksi utama kan dia ngomongnya jelas ya, saksi utama apalagi gitu kan, intimidasi atau pengen konten dihapus, itu artinya kan ngerasa tersinggung gitu loh. Kalau dia nggak ngerasa tersinggung, berarti kan nggak bakal dia nggak mau dihapus gitu. Mungkin mengarahnya ke dia atau kayak gimana, dan mungkin terlalu jelas menggiring opini masyarakat gitu kan. Harusnya sih itu memang yang bisa dikonsumsi publik, harusnya tidak seperti itu ya. Kalau saksi ngerasa hal tersebut kayak justru dia ngerasa mengintimidasi atau dia pengen mengintimidasi YouTuber, di situ malah kesalahan ya, titik kesalahan bahwasanya orang yang mengintimidasi para YouTuber ini otomatis dia akan dicurigai gitu. Walaupun di sini ada etikanya ya buat para ini juga, nggak jemput nama gitu, karena memang nggak boleh seperti itu gitu kan, karena ini udah rahasia pribadi mereka nih para YouTuber. Gue lihat juga Bang Heri juga tahu ya siapa orangnya gitu kan, bisa menebak siapa orangnya, dan mungkin udah tahu duluan siapa orangnya. Kalau gue dari tampang Bang Heri itu ya, dia tahu banyak tapi menyimpan banyak rahasia gitu teman-teman, kayak gitu. Oke. Segitu ya video dari gua. Kawal terus nih dari channel Bang Jack, Bang Heri, Bang Freddy, dan juga channel-channel lainnya gitu ya. Kita kawal terus kasus Subang gitu ya. Kalau gue sih juga sebagai netizen yang mengawal kasus Subang, dan gue bukan siapa-siapa, dan gue juga sama seperti teman-teman semua yang berharap ini kasusnya bisa cepat selesai gitu ya. Oke, segitu ya video dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.